Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada masih di bulan Dzulqa'dah, salah satu huruf yang kedua dalam Dzulqa'dah adalah wawu. Wawunya oleh guru kita diartikan wukuf. Wa amal wawu fi hadzal syahri al wukuf. Ya, wawu dalam bulan Dzulqa'dah adalah wukuf. Ini diangkat oleh guru kita, wawu wukuf ini dalam rangka sebagai bekal untuk para calon jemaah haji kita semua, saudara kita semua. Ya, karena inti daripada haji adalah wukuf. Ya, puncak daripada ibadah haji adalah wukuf. Makanya guru kita peringatkan, ingat ada wukuf. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang masalah haji, jawaban Rasulullah adalah al-hajju arafah. Faman adraka lailata arafah qabla tulu'il fajri minal tijabin faqad tamma hajju. Haji itu Arafah kata Rasulullah. Inti haji itu adalah Arafah. Puncak daripada wukuf di Arafah. Artinya kalau dia wukuf, mendapatkan wukuf di Arafah, hajinya sempurna. Tapi kalau tidak ada wukuf, tidak ada wukuf di Arafah, batal hajinya. Jadi sebagai penentu, wukuf ini sebagai penentu daripada ibadah haji. Ya. Bukan yang lain nggak penting. Penting, tawaf, sa'i, ya penting. Tapi wukuf ini adalah terpenting. Puncaknya, penentu saat ibadah haji. Nah, jadi diperingatkan. Maksudnya apa? Supaya para jemaah haji ini harus benar-benar wukuf nanti di Arafah. Nah, wukuf, benar-benar wukuf. Cuman guru kita mengingatkan melalui jangan bermimpi kita bisa mendapatkan haji yang mabrur kalau yang lainnya tidak mabrur. Jadi mabrur itu dimulai dari syahadat. Syahadatnya harus mabrur. Sholatnya harus mabrur. Puasanya harus mabrur. Zakatnya mabrur. Baru nanti hajinya mabrur. Gak bisa tahu-tahu mendapatkan haji mabrur kalau syahadatnya tidak mabrur. Kalau sholatnya tidak mabrur. Kalau zakatnya tidak mabrur, kalau puasanya tidak mabrur, tidak akan mendapatkan haji mabrur. Bagaimana supaya haji kita mabrur? Sampaikan dalam maklumat guru kita, nggak ada cara lain, talqin. Dengan ditalkin, syahadatnya akan jadi mabrur, sholatnya mabrur, zakatnya mabrur, puasanya mabrur, hajinya juga akan mabrur. Kalau dimulai dengan syahadat. Syahadatnya dulu naik syahadat, naik sholat, naik puasa, naik zakat, baru naik haji. Inilah makanya guru kita bercanda. Tapi benar, kalau orang menunaikan berangkat ibadah haji, tapi belum ditalkin, kata apa? Berangkat haji belum ditalkin. Mendingan duitnya buat beli bakso. Mendingan duitnya buat beli kerupuk. Artinya apa? Nggak akan bisa mabrur. Ini peringatan dari guru diperingatkan. Ini saking sayangnya guru kita kepada umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Tidak akan bisa naik, tidak akan bisa naik haji kalau nggak naik syahadat, nggak naik sholat, nggak naik puasa, nggak naik zakat. Nah, jadi mulai dari awal dulu dengan adanya wukuf ini, kalau secara sehat, wukuf itu ya diam. Ini di hari Arafah itu harus ada, ya. Sehari menjelang Idul Adha itu harus ada. Kalau dia tidak ada, hajinya tidak sah. Harus diulang. Nah, inilah wukuf secara syariat ibadah haji.
Wukuf secara hakikat, wukuf secara toriko adalah tawajuh ilallahi ta'ala. Ya. Maka diingatkan oleh wa'lam anal wukufal qalbi huwa at-tawajjuhu ilaihi ta'ala. Ya. Jadi yang secara hakikat wukuf ini adalah tawajuh, zikir hobi, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ikrar kita dalam sholat, orang-orang umum juga tahu, ya, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa inni wajjahtu wajhiya. Ini diucapkan oleh kita semua umat Islam. Ini wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku ya Allah. Bukan muka ini, bukan muka lahir, wajah hati. Dalam bahasa tasawufnya namanya tawajuh. Ya. Inilah yang dimaksud oleh guru kita, wukuful qalbi, diamnya hati, tidak mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inti haji itu wukuf. Wukufnya itu ngapain kita bilang ngejedok di situ? Ya, secara syariat seperti itu. Tapi sebenarnya hakikatnya wukuf adalah tawajuh. Di Arafah tawajuh. Bukan selfie-selfie, bukan ngobrol, bukan ini. Tawajuh menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti daripada ibadah. Bukan saja haji, semua ibadah intinya adalah wukuf. Ya. Intinya adalah wukuful qalbi. Kita lihat di dalam sholat. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk apa? Li dzikri, untuk mengingat aku. Bagaimana cara mengingat aku? Tawajuh. Menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa tawajuh ini wajah tuh. Tawajuh, wukuful qalbi. Ini nggak bisa kalau tidak ditalkin. Ditalkin. Kalau sudah ditalkin orang bisa wukuf. Ditalkin orang bisa tawajuh. Orang kalau sudah ditalkin bisa ini wajah tu wajhiyah di dalam sholat itu bisa. Jadi wukuful qalbi. Di dalam sholatun wukuful qalbi. Dalam ayat lain inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Zikru Allahu akbar. Ya. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ingat, zikir lafaz Allah itu adalah lebih besar. Penentunya adalah zikir lafaz Allah. Kalau sholat ya ada zikir lafaz Allah, pasti bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi masih jalan terus, bahasa katanya STM, sholat terus. Karena Allah Akbar, Allah. Nah, ya, kalau zikir lafaz Allah yang nggak ada, ya, ya terkena ayat fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka. Celaka. Siapa yang celaka? Musallin, orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka. Sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim. Yang lalai, yang lupa, yang tidak ada hadir hati ingat kepada Allah. Yang tidak ada wukuful qalbi. Yang ada, nggak ada tawajuhnya. Nggak ada ini wajah tu wajihnya. Sholat model kayak begini. Fawailun. Ya. Maka pentingnya, ini pentingnya kita ditalkin oleh guru mursyid. Biar apa? Biar kita nggak wail. Ya. Dalam ayat lain, Allah malah lebih tegas lagi menyampaikan. Wa makana sholatum indal bait illa muka wa tasdiya. Dan sholat-sholat mereka di hadapan baitullah, sholat di dekat Ka'bah. Di situ di samping Ka'bah, bahkan sholatnya di dalam Ka'bah sekalipun. Tapi tidak ada zikir, tidak ada hadir hati ingat kepada Allah.
apa illa muka awatas dia. Tidak lain itu hanya siulan dan tepuk tangan. Nggak ada artinya. Ya. Siulan dan tepuk tangan. Inilah makanya kita puntingnya wukuf. Jadi kalau dikembalikan lagi huruf yang pertama adalah zauk, zauk untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, talqin. Yang kedua, wukuf. Wukuf ini tidak akan orang bisa tidak wukuf, tidak akan bisa wukuf kalau belum ditalqin. Semua ibadah ini intinya adalah wukuf, zikir, khafi, tawajuh, wukuful qalbi, diamnya hati, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam hatinya kecuali Allah. Salat tidak ada wukufnya. Seperti itu. Siulan dan tepuk tangan. Yang sahun yang ajalah bukan membawa ketenangan tapi malah fawailun. Puasa juga sama. Puasa kalau nggak ada wukuful qalbi, puasa kalau tidak ada tawajuhnya, tidak ada wajah tuhnya, tidak ada hadir hati ingat kepada Allah, puasanya hanya dapatkan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Qiyamul lail, sepanjang malam kita berdoa, kita sholat, tapi tidak ada zikirnya. Hanya begadang doang. Kamin ko ibn laisa min qiyam illa syahr. Tidak ada, banyak sekali orang yang qiyamul yang dia paling cuma begadang. Kenapa? Enggak ada wukuful qalbi. Enggak ada tawajuhnya, enggak ada hadir hati ingat kepada Allah. Inti daripada ibadah kita adalah wukuf. Wukuful qalbi. Bukan rukun yang lain enggak penting. Baca Fatihah penting, baca tahiyat penting, gerakan penting, tapi inti daripada semua itu adalah wukuful qalbi. Sebagaimana ibadah haji, intinya adalah wukuf di Arafah, wukuful qalbi. Sebagaimana disampaikan dari Rasulullah, al-hajju Arafah. Nah, bahkan doa-doa yang kita panjatkan, doa kita panjatkan supaya diterima oleh Allah. Dimanapun kita berada menjadi tempat yang mustajabah. Intinya apa? Hadir hati, wukuful qalbi. Ketika kita berdoa kepada Allah, urusan dunia, urusan akhirat. Nggak harus di Multazam. Nggak harus di Rodo yang di Medina. Nggak harus di Hijr Ma'il, Hijr Ismail. Nggak usah di tempat-tempat mustajabah. Dimanapun kita berdoa, asalkan kita disertai doa, kita disertai hadir hati ingat kepada Allah, ada tawajuh, ada ukul, pasti itu tempat menjadi tempat mustajabah. Doa di rumah kita, doa di saung kita, doa di musola dekat rumah kita. Dimanapun, di sawah, di ladang, kita berdoa kepada Allah. Kalau disertai hadir hati, ingat kepada Allah, tempat itu adalah tempat yang mustajab. Jadi inti daripada doa ini hadir hati. Makanya kenapa orang-orang tua zaman kita dulu, itu doanya dikabul. Adalah karena ada hadir hati, ingat kepada Allah. Meskipun doanya pakai bahasa daerah, berdoa dengan pakai bahasa Indonesia, berdoa dengan pakai bahasa Jawa, doa bersama bahasa Sunda, dan bahasa apapun, bahasa Madura dan bahasa lain. Doa, tapi disertai hadir hati ingat kepada Allah, pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kayaknya doa itu enggak ngarang. Meskipun itu adalah doa itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa apapun. Itu mustajabah. Karena doa itu nggak ngarang. Ada yang bimbing. Siapa yang bimbing? Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika datang ke wali yang orang Jawa. Nabi Khidir akan mengajari wali itu berdoa dengan pakai bahasa Jawa. Ketika Nabi Khidir datang ke daerah tataran Sunda, ya, dari Sunda, Nabi Khidir juga bisa mengajarkan doa dengan bahasa. Jadi semua doa itu nggak ngarang, nggak nyiptain sendiri, ada
ajarkan bahasa Jawa. Makanya ada Allahumma sholli tasriki, sugi sawah, sugi fahri, dan lain sebagainya. Ya, itu. Datang ke wali yang dari Sunda, diajarkan bahasa Sunda. Jadi nggak ngarang. Semua Anda dibimbing, Anda hidup. Tapi intinya adalah hatinya, sampai hatinya zikir, hatinya ingat kepada Allah. Ya. Mustajabah, meskipun doa itu pakai bahasa Jawa sendiri. Ya. Tapi kalau tidak ada hadir hati kepada Allah, tidak ada wukuful qalbi, tidak ada tawajuh, tidak ada ini wajah dunia, tidak ada. Mohon maaf. Meskipun itu doa dari Al-Quran, doa dari hadis, doa dari banyak-banyak ini, doa. Bahasa Arab lagi. Doanya bahasa Arab, kadang-kadang yang doa sendiri nggak ngerti artinya. Nah, tapi tidak ada hadir hati kepada Allah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mulutnya berdoa, hatinya berpaling, nyingkur kepada Allah. Tapi orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu, berdoa kepada Allah meskipun pakai bahasa daerah, hadir hatinya menghadap Allah, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita alhamdulillah, kita sudah mendapatkannya. Setelah kita ditalkinkan zikir oleh guru kita bisa wukuful qalbi, kita bisa tawadhu, kita bisa ini wajah tu wajah. Yakin semua doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin semua ibadah kita diterima, semua doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.